Dari Kasmijan, Bang, coba gambar motor slap engine please Bang, semoga dibalas. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja .YT di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian jangan lupa nih subscribe dulu ya, biar saya makin semangat upload video setiap hari. Slap engine ini saya nemu ada dari teman di TikTok ya, yaitu slap engine basic mesinnya itu 5 TP. Entah ini mesin Jupiter atau mesin Vega New ya, saya kurang tahu nih, atau Vega R New, karena sama-sama kode mesinnya itu 5 TP setahu saya sih. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, untuk gambarnya sendiri menurut saya ini keren banget sih ya, perpaduan warna antara warna aluminium dan juga warna merah sama warna hitam. Ya, tapi gambarnya kayaknya ini sih bakalan rumit banget ya, walaupun mungkin kelihatannya nggak terlalu rumit untuk warnanya, tapi detail-detailnya menurut saya ini harus detail juga sih ya, walaupun nanti mungkin untuk hasilnya itu nggak terlalu mirip, tapi saya rasa nggak apa-apa sih, karena emang bener-bener rumit banget, banyak sekali komponen-komponen atau part-part yang ukurannya cukup kecil. Oke, di sini kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu ya. Untuk gambarnya sendiri saya buat versi 2 dimensinya. Karena kalau buat versi 3 dimensi persis seperti yang ada di contoh itu saya belum bisa. Nggak tahu kenapa ya. Saya pernah nyoba menggambar motor 3 dimensi ya. Dari sisi gambarnya itu agak samping tapi agak depan. Jadi hasil dari gambarnya itu seperti apa ya, nggak presisi, malah terlihat seperti melenjong-melenjong. Entah itu mungkin stangnya yang nggak presisi, atau mungkin bagian rangkanya terlihat seperti gepeng, atau bahkan rodanya itu malah terkesan seperti nggak lingkaran ya. Biasanya kan kalau menggambar dari 2 dimensi seperti ini dari samping persis itu kan, kalau buat lingkaran ya udah ya kita buat lingkaran aja menggunakan jangkar, itu gampang lah. Nah, sedangkan kalau gambarnya itu 3 dimensi dari sisi agak depan, mungkin ya agak depan tapi agak samping, itu kan otomatis rodanya kelihatannya nggak bulat sempurna ya, seperti oval. Nah, itu yang membuat saya kesulitan kalau menggambar 3 dimensi. Ya, dulu pernah sebenarnya saya membuat yang menurut saya cukup sempurna lah ya untuk bagian gambar rangkanya. Tapi untuk ban depan ya udah lumayan oke sih. Cuma untuk bagian ban belakangnya itu yang benar-benar kacau banget. Nah, itu kadang kalau saya menggambar 3 dimensi seperti itu, waduh, ini mau saya upload apa enggak nih ya, karena hasil gambarnya sangat konyol banget. Ya, tapi semenjak itu saya nggak pernah lagi nih menggambar motor 3 dimensi. Paling ya kalau menggambar motor itu dari samping ya seperti ini, atau versi 2 dimensi. Kadang juga saya menggambar motor dari depan, itu pun 2 dimensi ya, belum ke 3 dimensi sih. Karena kalau 3 dimensi itu kan biar kelihatannya seperti gambar real ya, seperti foto. Itu yang menurut saya sulit banget sih. Oke, di sini untuk gambarnya sendiri kita mulai dari bagian depan, terus kita lanjut ke bagian rangka belakang sama di bagian mesin. Nah, di sini untuk bagian mesin sendiri menurut saya juga bukan cukup ya, ini sangat rumit banget sih. Nah, ini untuk mengakalinya saya menggunakan pensil terlebih dahulu untuk membuat sketsanya, biar nanti ketika kita membuatnya menggunakan pulpen atau drawing pen seperti ini, itu bisa lebih gampang dan bisa lebih terukur. Karena kalau kita langsung menggambarnya menggunakan pulpen itu takutnya nanti salah. Ya, kalau kita langsung menggunakan pulpen, kalau salah ya mau nggak mau kita harus mengulangi lagi dari awal. Nah, sedangkan kalau pakai pensil itu kan semisal salah tinggal kita hapus dan kita ulangi lagi ya. Nah, itu menurut saya kelebihan kalau membuat sketsa menggunakan pensil itu seperti itu. Tapi mungkin buat kalian yang udah pro banget nih, atau mungkin sudah di otak itu sudah hafal banget ya,
sudah gampang buat menggambar. Itu langsung pakai pulpen itu sih keren-keren aja ya. Dulu saya punya teman seperti itu, asli dia itu bener pinter banget kalau membuat sketsa apapun, walaupun langsung pakai ballpoint. Bahkan dia itu nggak nyontoh atau nggak ngikutin gambar referensi, itu juga dia bisa. Dia mengandalkan ingatan aja, tapi hasilnya keren banget sih. Bahkan dulu sempat menggambar apa ya dulu, kalau nggak salah menggambar bus apa ya, menggambar bus tapi nggak dikasih warna. Jadi cuma memainkan gradasi dari efek coretan ballpoint atau pakai pulpen. Itu juga hasilnya keren banget sih. Walaupun warnanya cuma hitam putih, tapi kalau kelihatan dari jauh itu terkesan seperti 3 dimensi. Nah itu beneran udah master tuh kalau seperti itu. Mungkin itu juga tangan-tanganan ya. Biasanya kalau yang udah bakat menggambar 3 dimensi itu ya emang sudah bakat. Tapi kayaknya saya ini walaupun sudah belajar bertahun-tahun, kalau menggambar 3 dimensi itu masih kesulitan banget. Nggak tahu kenapa sih. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk bagian mesinnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri di sini menggunakan sok tabung dari KTC ya atau KTC. Terus ada juga bagian pedoknya seperti ini. Untuk bagian swing armnya sendiri di sini saya kurang paham nih menggunakan swing arm merek apa, tapi yang jelas di sini ada bagian coakannya ya nanti untuk bagian swing arm belakangnya. Nah untuk warnanya nanti kita juga lagi bingung nih. Untuk rangkanya ini kan warnanya aluminium ya. Mau saya warnain pakai spidol warna abu-abu atau pakai pensil aja. Nah setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih bagus pakai pensil aja ya, karena biar memainkan gradasinya itu bisa lebih mudah. Kalau kita mewarnainya menggunakan spidol abu-abu itu kayaknya nanti bakalan kesusahan ketika kita membuat gradasinya ya, karena saya cuma punya warna abu-abu satu aja yang spidol. Jadi kalau membuat gradasi itu kan semisal kita mau membuat gradasi biru tua dan biru muda itu kan membutuhkan 2 warna ya. Berarti kalau kita mau membuat gradasi warna abu-abu menggunakan spidol itu juga harus menggunakan 2 warna ya, antara mungkin abu-abu tua atau juga abu-abu muda. Ya mungkin besok-besok saya bisa beli lah ya untuk spidol abu-abu tua dan spidol abu-abu muda. Karena di sini saya cuma baru punya satu sih warna abu-abu yang biasa saya gunain. Mungkin nanti cuma untuk mewarnai bagian-bagian pipa ya, karena di sini ada bagian-bagian pipa yang mungkin nanti warnanya abu-abu. Karena di contohnya juga warnanya abu-abu. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk membuat jari-jari ya atau bagian velgnya. Nah, di sini untuk jari-jarinya depan belakang menggunakan velg jari-jari, bukan menggunakan velg palang. Nah, untuk trik membuat velg jari-jari itu kalian harus menggunakan pensil terlebih dahulu. Terus kalian bagi kedua lingkaran ini atau rodanya menjadi 4 bagian. Nah, setelah kalian bagi menjadi 4 bagian, kalian kasih logo silang ya. Kalian harus paskan antara titik tengah dan titik atasnya. Setelah pas, kalian tinggal lanjutin. Kan tadi udah membuat silang 4 ya. Nah itu masih ada 4 lagi yang masih kosong, tinggal dikasih silang lagi. Nah setelah itu kalian tinggal double-double tuh silangnya. Setelah itu tinggal dipertebal menggunakan pulpen atau pakai ballpoint seperti ini. Nah untuk bagian knalpotnya jangan lupa juga nih, karena biasanya kalau kita menggambarnya menghadap ke sebelah kiri seperti ini ya, otomatis knalpotnya kan ada di sebelah kanan, yang pasti bakalan kehalang oleh bagian roda belakang. Nah ini biasanya yang saya lupa itu bagian knalpot kalau menggambarnya itu menghadap ke sebelah kiri seperti ini. Nggak tahu kenapa sih, tapi kadang emang sering banget kelupaan ya. Bahkan kemarin kita juga sempat menggambar motor kalau nggak salah Yamaha X1R ya, itu juga lupa saya nggak menggambar
knalpotnya. Tapi ada juga yang ngingetin sih di komentar, bang itu knalpotnya belum ada bang. Tapi saya keselnya itu kadang sampai jari-jarinya atau rujinya ini dihitung. Dulu saya juga pernah upload di Facebook kalau nggak salah ya, upload gambar apa kemarin ya, gambar RX King kalau nggak salah. Itu ada yang komen katanya jari-jarinya kurang 3 itu bang. Wah itu saya nggak tahu itu komentar cuma bercanda atau emang beneran kurang 3. Jadi kayaknya sih cuma bercanda ya, karena kadang juga ada yang komentar kalau gambar saya itu kurang tutup pentilnya. Nah nanti kita kasih nih, karena biasanya saya juga lupa tuh part-part yang cukup kecil seperti itu, tapi orang-orang pada ngeh ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka sangat teliti banget, atau mungkin mereka itu emang pro banget dalam menggambar motor. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri di sini saya menggunakan pensil ya untuk bagian rangkanya. Tapi karena di sini lampu yang buat meneranginya terlalu terang, jadi gradasinya nggak terlalu keluar nih. Sebenarnya ini gradasinya udah tebel banget sih, tapi karena efek dari cahayanya ya jadi mantul. Terus kita lanjut lagi untuk membuat warna-warna di bagian detail-detailnya, seperti bagian apa ini ya, saya nggak tahu bagian-bagian motor, jadi nggak takut salah nyebutin sih sebenarnya. Yang jelas di sini untuk part-part kecilnya ya kita warnai pakai warna ungu untuk bagian depannya, terus untuk bagian yang kecil-kecil kita warnai pakai warna hitam seperti ini. Nah, untuk bagian bloknya di sini sebenarnya saya lagi bingung banget ya mau diwarnai pakai apa, karena untuk contohnya itu menggunakan warna karbon ya, jadi ada motif karbonnya. Mungkin nanti akan saya warnai pakai spidol hitam biasa, cuma akan saya kasih motif coret-coret ya atau garis-garis biar ya minimal mendekati lah ya, mendekati dengan motif karbon. Walaupun kayaknya bakalan mustahil sih ya kalau membuat benar-benar detail seperti motif karbon. Itu pasti sulit banget ya, kecuali emang benar-benar ya kita belajar ya membuat motif karbon menggunakan pulpen itu seperti apa. Tapi kayaknya umpamanya bisa, itu pasti bakalan lama banget waktunya. Mungkin kalau membuat satu gambar blok mesin aja itu bisa berhari-hari ya, karena emang harus sedetail itu sih kalau harus membuat semirip mungkin dengan motif karbon. Nah, di sini untuk gambar mesinnya walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi ya setidaknya udah cukup lengkap ya, seperti ada bagian karburator, terus ada bagian apalagi nih saya nggak paham nih atau nggak tahu banget tentang nama-nama mesin sih ya, jadi ya mungkin takut salah nyebutin sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian ban belakang. Nah, di sini untuk bagian velgnya sendiri, velg depan dan belakang beda warna ya. Untuk velg depan menggunakan warna merah, sedangkan untuk velg belakang menggunakan warna hitam. Tapi sama-sama ada motif titik-titiknya seperti ini. Nah, terus kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian swing arm sama motif bagian bannya ya, karena untuk motif ban kita harus menggunakan pensil seperti ini biar hasilnya itu seperti ada motifnya. Karena kalau kita biarkan polos warna hitam itu takutnya nanti ada yang komentar, bang itu bannya gundul bang. Takutnya kan seperti itu ya, ada yang komentar, karena yang nonton itu kadang juga teliti-teliti banget. Nah, di sini untuk gambarnya sudah hampir selesai ya. Untuk bagian tabungnya jangan lupa kita kasih motif KTC. Oke, di sini untuk gambarnya sudah selesai. Kira-kira untuk hasil gambarnya seperti ini. Apakah ini sudah mirip seperti gambar aslinya atau belum nih? Kalau menurut saya ya lumayan mirip ya lah, 60% lah. Kalau saya kasih nilai ya berapa ini? Sekitar 70 lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya, biar teman kalian juga pada tahu.